Record. Ini ada Raihan. Halo Raihan, selamat malam. Halo Kak Daud, selamat malam. Selamat malam. Oke, sebelum kelasnya kita mulai, eh, mungkin agak panik ya. Kemarin Kak Daud bilang, oh hari ini ada project, hari ini ada project. Nah, ini pelajaran juga buat Kak Daud. Berarti kalau misalnya ada project lagi di kelas ini, Kak Daud akan bahas langsung aja on the spot ya. Jadi biar nggak panik. Kadang eh, apa kayaknya panik juga ngelihatnya Kak Daud. Tadi malah biasa tuh jam berapa? Sebelum 5 menit kelas dimulai biasanya udah rame tuh di online lesson. Tapi sekarang sepi sampai 3 menit kadang nunggu dulu. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi ya kalau misalnya project lesson itu sebenarnya nggak perlu panik ya, karena nanti di setiap modul kita akan ada project ya. Yang ini kita projectnya struktur kontrol bersarang. Nanti kita bikin modul nih untuk di pelajaran pekan ini ya. Nanti di hari 3 pertemuan lagi. Dan nanti juga akan ada project lagi untuk modul selanjutnya. Tapi untuk yang sekarang kita akan lihat dulu contoh dari projectnya. Dari kalian coba yang udah bikin boleh share screen laboratoriumnya. Ini kayak yang punya Kak Daud, coba kalian share screen laboratoriumnya, terus kalian buka project yang kalian udah bikin belum? Coba, coba share screen dulu ya. Kak Daud melihat. Nih Kak, ya Surya, Kak, Surya udah ya. Coba kan Surya ini lihat Surya. ada Oke, koin ini bikin kayak gimana Surya? Berarti programnya? apa ininya program Surya rencananya bikin apa itu? agak panjang Wih, mantap. Surya mau bikin program apa itu? kayak kalau buka ini mau ada rekomendasi pakai 10 koin gitu. Kalau mau dapat koinnya Ah, balik ada tokonya juga ah, gitu. oke. Cobain, cobain Surya eh, jalankan programnya. Misalnya satu, dua, tiga Ini aja. kalau rekomendasi temanya apa? Misalnya olahraga, Mm-mm. dapat turnamen basket, habis itu nanti di print ulang koinnya karena memakai koin Mantap. Coba yang kedua, tebakan. tebakan. Mm-mm. Tebak nomor 2 digit 3 kali percobaan. Misalnya 12 nomor pertama. Mm-mm. Nomor kedua 34. Mm-mm. Nomor kedua. Kalau misalnya 23 habis itu 12. Kamu menebak angka pertama. Oke. Ketiga, keempat, kamu menang. Terima kasih telah mencoba koin Anda. Mantap. Dapat 20 poin ya. Coba kalau tiga. Tiga tokoh. Mm-mm. Nanti ada baknya, ada tas harganya 50 koin, nanti topi 50, topi 20, pedang 100. Nanti Pedang kalau misalnya. ketik Oh, tas boleh. tepat pas nanti 160 50 berkurang nanti dari Mantap. koin. Ketik off. Keren. Weh, udah pakai while sama pakai if juga. Congrats. Oke. Eh, itu programnya bagus sekali ya Surya. Jadi programnya udah sesuai dengan apa yang kita pelajarin ya dari modul 1 dan modul 2. Keren. Tepuk tangan dong buat Surya. Oke. Yang lain coba Raihan, Estel, apa siapa ya Elisa juga apakah membuat programnya? Halo Oscar, selamat malam. Halo Gali, selamat malam. Elisa, apakah buat programnya, hackathonnya di laboratorium? Boleh direspon via chat ya kalau mikrofonnya error. Raihan buat nggak di laboratorium? Belum buat ya Kak, soal kemarin tuh agak sibuk. Oke, nggak apa-apa. Estel, apakah Estel buat? Belum Kak, oke Elisa.
Estel buat? Belum, Belum, juga. oke. Sibuk soalnya. Oke, nah jadi kalau yang belum buat itu projectnya udah kado screenshot di grup. Kalau misalnya eh, kalian punya improvement kayak Surya, keren banget tuh punya Surya programnya udah menerapkan while dan juga if. So good job Surya. Uh, you're doing great for this class. Nah, karena yang lain belum ada, kita akan langsung masuk aja ke pelajaran baru. Oke. Jadi, kita buat hari ini adalah fungsi ya. Kita belajar fungsi hari ini. Jadi, kalau misalnya kalian punya pekerjaan rutin, kita akan menggunakan fungsi buat otomatis. Kira-kira ada yang punya ide nggak fungsi rutin itu seperti apa aja? Raihan boleh mungkin kasih tahu hal-hal rutin yang sering Raihan lakukan apa? Mandi atau Mandi, makan. makan. Kira-kira kalau makan, makan udah bosan ya? Selain mandi dan makan apa? Olahraga. Olahraga. Nah, kalau olahraga tuh algoritmanya gimana? Satu, Raihan harus ngapain dulu? Cuci muka dulu apa langsung olahraga? Langsung olahraga sih biasanya. Oh, langsung olahraga. Ya udah, berarti pakai sepatu dulu. Pakai sepatu dulu nggak? Iya, pakai sepatu. Pakai sepatu. Habis pakai sepatu ngapain? Habis Pem- pakai sepatu terus langsung lari, oh, langsung jalan lari. gitu. Nggak pemanasan dulu. Enggak sih, Oh, biasa nggak. enggak. Oke, jadi habis pakai sepatu langsung lari gitu ya. Lari, habis itu olahraga dan langsung dilepas lagi sepatunya. Nah, ini adalah hal-hal yang rutin sering kita lakukan. Jadi, kalau misalnya fungsi itu ya yang dari Raihan lakukan 4 proses itu bisa secara otomatis dalam satu proses aja namanya olahraga gitu. Jadi secara otomatis ketika Raihan bilang otak gue mau olahraga gitu ya. Nah, nanti otaknya Raihan akan langsung ngeset nih. Oh ya, olahraga punya 4 proses gitu. Jadi dengan satu nama Raihan tahu nih mesti ngapain aja ya. Oke, misal kita punya sebuah program ya. Kak Daud butuh sebuah template nama buat kelasnya Kak Daud. Jadi nanti ada pusat sukses, ada nama, kelas, grup, dan juga udah 3 itu aja doang ternyata. Nah, nanti ini akan di looping sebanyak murid yang Kak Daud pakai. Berarti gimana cara programnya? Tinggal kita pakai suruh input aja, dia rubah ke dalam integer, dan kita for i in range gitu. Tinggal masukin variabel yang udah kita suruh input. Jadinya nanti dia akan di looping nih sebanyak murid yang kita masukin. Karena dia 2, berarti di printnya 2 kali. Gitu. Ternyata si apa si Michael ini nggak mau dia apa nggak butuh programnya ini untuk kegiatan yang lainnya. Jadi nggak cuma buat cetak murid doang. Dia juga butuh untuk mencetak lembar kerja merek. Apakah kita bisa copy paste? Ya bisa ya, kita tinggal copy paste aja. Tapi jelas nanti kodenya akan panjang. Makanya daripada kita bikin kodenya panjang, kita mending bikin kayak proses di otak. Jadi ketika tadi Raihan misalnya mau olahraga, itu tuh udah otomatis 4 program yang dijalankan. Sama kayak di Python, jadi kamu udah punya 4 baris kode, kamu cukup panggil 1 baris kode aja, gitu. Nah, jadinya kalian akan punya satu fungsi, ini adalah fungsi, dan di dalamnya ada banyak baris kode. Jadi, kalian bisa pakai codingan yang ada dalam fungsi untuk berkali-kali. Jadi, kalian nggak perlu copy paste. Ya, otomatis, otomatis, otomatis dong ya. Jadi, ini udah otomatis programnya. Oke, apakah ada yang punya pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke pelajarannya?
ini masih pengenalan ya Kak? Iya, ini masih pengenalan. Belum, ini belum apa-apa. Ini cuma Masih menerapkan yang apa ada di otak. Jadi di Python ini penerapan. contoh kayak di otaknya manusia. Kenapa? Operasi ini masih kayak penerapan belum dijelaskan kan Kak? Belum dijelaskan. Tidak Atau akan dijelaskan ya. Oke, yang lain apakah ada punya pertanyaan dulu? Nggak ya. Jadi kita akan menerapkan fungsi yang kayak di otak manusia, tapi ini versi Python ya. Nah, kalau misalnya nggak ada yang punya pertanyaan, coba sebelum lebih jauh, apa itu fungsi menurut eh Kak Daud N aja. Nah, menurut Galih, fungsi itu apa ya, Galih? Kayak kegunaan gitu nggak sih Kak? Kayak kegunaan, betul. Nah, jadi kalau dari istilahnya kegunaan, kita punya program yang serba guna gitu maksudnya. Jadi dia bisa dipakai dalam sebuah Python berkali-kali. Nah, secara bahasanya atau formalnya, fungsi itu ya algoritma gitu. Kalau tadi kan olahraga, olahraga kan algoritma ya. Ada banyak prosesnya, tujuannya untuk apa? Raihan tujuannya untuk apa? Biar apa tuh olahraga? Biar lebih sehat dan apa ya, merilekskan otot-otot. Nah, sehat dan nggak sakit ya. Jadi dia udah algoritma ya, dia punya serangkaian proses dan punya tujuan. Sama kayak fungsi gitu. Dia adalah algoritma tapi dia decoding pakai Python. Contohnya kayak gini, yang kalian udah pakai print, input, integer, len itu adalah fungsi ya. Jadi fungsi itu punya tiga komponen. Pertama ini namanya, lalu argumennya apa aja yang dimasukin dan disimpan ke dalam suatu variabel gitu ya. Ntar bisa ada dua jenis fungsi. Ada yang emang mengembalikan nilai, makanya nanti dia bisa disimpan ke dalam variabel. Tapi tipe yang selanjutnya adalah ada yang tidak mengembalikan nilai, ya. Jadi kalian nggak bisa menyimpan nilai atau hasil. Kayaknya ada yang bolak-balik masuk deh. Oh, nggak ada yang berubah ya. Oke. Jadi nanti kalau yang mengembalikan nilai bisa disimpan ke dalam variabel. Kalau yang enggak, ya udah dia nggak bisa disimpan gitu. Contoh print ini nggak mengembalikan nilai fungsinya. Coba kalau kalian ngeprint, terus di print lagi hasil printnya. Hasilnya adalah nol. Karena dia nggak mengembalikan nilai. Tapi kalau kalian ngeprint fungsi len, nah dia mengembalikan nilai yaitu bilangan bulat. Ya, panjangnya berapa gitu. Oke, jadi kalau misalnya kalian udah belajar fungsi itu ada dua jenis, ini adalah cara kalian membuat fungsi atau membuat itu artinya deklarasi, ya. Kalian membuat fungsi pakai operator yang namanya def, baru nama fungsinya, argumen-argumennya apa aja, ya. Jangan lupa wajib ada indentasi, ya, supaya nanti programnya kalian itu bisa berjalan sesuai dengan fungsinya. Ya, ini adalah badan fungsi dan gimana caranya kalian bisa panggil fungsinya. Ini dia. Ya, kalian tinggal sebut aja nama fungsinya apa. Jadi kalian nggak bisa apa, nggak cuman bisa pakai print doang. Tapi kalian bisa bikin fungsi-fungsi kalian sendiri, misalnya olahraga. Nah, nanti tinggal di coding aja berapa proses gitu. Dipanggil fungsi olahraganya, ntar akan ada argumennya. Ya, kayak gitu. Jadi ini deklarasi membuat fungsi pakai def, tapi kalau panggil nggak perlu ya. Cukup nama fungsinya aja. Nah, berarti gimana dong kalau yang tadi label nama? Tinggal dibikin aja. Fungsi cetak label, algoritmanya apa aja. Ntar tinggal dibilang mencetak label, lalu di input ada berapa banyak. Looping deh, panggil fungsinya, yaitu cetak label. Ya, kayak gitu. Nih, lihat indentasinya ya. Indentasinya kalian cukup pakai 4 baris atau satu tombol di tab. Oke. Nah,
Fungsi yang cetak label ini adalah fungsi yang tidak menerima argumen dan juga tidak mengembalikan nilai. Ya. Misal, kalian akan coba untuk bikin program yang bisa memprint atau memanggil nama dari hasil inputnya. Ya, jadi ketika kalian masukin Lawrence, akan di-print Lawrence. Kalau Sydney, Sydney juga. Gimana programnya? Nah, kalian akan ada argumen di dalam tanda kurungnya. Argumen ini bisa kalian panggil. Ya, jadi ketika kalian suruh masukin banyak murid dan suruh input nama, jangan lupa variabel nama dimasukin ke dalam fungsi cetak label ya. Jadi nanti kalau nama yang pertama kan Lawrence. Lawrence ini akan masuk ke sini. Dia panggil fungsi cetak label. Oh, namanya Lawrence ya. Nanti di sini dia di print Lawrence. Kayak gitu. Oke? Begitu juga sama yang Sydney Rogers ya. Nah, ini dia fungsi yang mengembalikan belum mengembalikan nilai tapi udah punya satu argumen nama. Oke, kita sekarang masuk ke rata-rata. Coba kalau misalnya rumus rata-rata itu apa ya? Estel. Rumus rata-rata itu apa ya, Estel? Misal angkanya adalah 1, 2, 3. Rata-ratanya berapa, Estel? Harusnya ditambahin dulu semuanya, lalu dibagi 3. Betul. Jadi, rumus rata-rata adalah menjumlahkan semua bilangan dan kita bagi ada berapa bilangannya. Misal, ini kan bingung ya. Kita coba contoh bilangan lain. Kita punya dua angka, 4 sama 9. Nah, jadi nanti tinggal tambahin aja 4 tambah 9. Ada berapa bilangan? 1, 2. Oh, ada 2. Gitu. Jadi nanti dia 15. Kok 15 sih? 13 dibagi 2. Ya, which is itu akan dapat 6,5. Jadi rata-ratanya adalah 6,5. Contohnya, ini kalian masukin banyak murid 2. Nanti kalian akan masukin 2 murid ya. Dan masing-masing murid punya nilai. Nah, kalau kalian masukin 3 sama 5 rata-ratanya berapa? 8 bagi 2 ya. Jadi dapat nilai 4. Gitu. Jadi, gimana programnya? Tinggal kalian bikin aja fungsi rata-rata nilai. Suruh inputin deh berapa nilainya. Ntar bikin counter ya, yang kemarin kita pelajarin di while. Jumlah sama total, selama nilai yang diinput tidak off, nilai jumlahnya akan ditambahkan dengan hasil inputnya. Dan total selalu bertambah 1. Gitu. Ujungnya gimana Kak rata-rata nih? Kalian nanti tinggal bagiin aja jumlah bagi total. Ntar tinggal kalian suruh input dan panggil deh fungsinya. Ya, kayak gitu. Sederhana ya, easy peasy ya. Ini dia punya satu argumen juga, nama. Oke, coba dilihat programnya 2 menit. Kado tunggu ya untuk yang punya pertanyaan. Coba dilihat apakah ada yang punya pertanyaan. Kak, Kenapa Surya? Kak, Ya, kenapa Surya? Waduh. Sorry. Kak, Kenapa Surya? saya mau keluar bentar, Kak. Kenapa Surya? Malah. Kenapa Surya? Tadi di tempatnya fungsinya tadi itu yang dalam kurung kegunaannya apa, Kak? Yang di dalam kurung. Yang mana?
Yang nama ini ya. Iya, Pak. Ini untuk argumennya ya. Jadi nanti kamu panggil fungsinya, kan ini rata-rata nilai nih fungsinya. Nah, punya variabel nama, terus disuruh input kan. Nah, ntar yang di input ini akan jadi argumen untuk fungsi rata-rata nilainya. Jadi nanti ketika kamu panggil fungsi, nama ini akan masuk kemana? Ke bagian sini. Ya. Jadi Jackson rata-ratanya 4. Donald rata-ratanya 4,5. Gitu. Oke. Ya sesuai dengan yang di inputnya ya. Ada punya pertanyaan lain? Kak, Mm-mm. itu plus sama dengan buat apa? Oke. Jadi yang plus sama dengan ini ya, pertanyaan yang bagus Estel. Jadi jumlah tambah sama dengan artinya kamu bikin jumlah sama dengan jumlah ditambah integer nilai ya. Atau jadi misalnya nih ya, kita coba breakdown satu-satu ya. Misalnya kalian udah nge-input Jackson nih, ya suruh input nama Jackson. Nah, dia kan panggil fungsi rata-rata nilai. Kita lihat, oh dia disuruh masukin nilai. Nah, nilainya disuruh masukin kan. 3 nilainya tuh yang dimasukin. Berarti nilainya punya 3. Nah, selama nilainya tidak 3, 3 tidak sama dengan off, true ya. Dia masuk ke dalam sini. Oh, jumlahnya berarti sama dengan 0 ya, karena jumlah ditambah 3 karena si int nilai itu. Ya, jadi tambah sama dengan ini artinya jumlah sama dengan jumlah tambah nilai. Atau misalnya kalau total berarti total sama dengan total tambah 1. Gitu. Ya, lihat. Jumlahnya punya nilai 0, totalnya punya nilai 0. Gitu ya. Itu disingkat. Biarkan kita tujuannya punya ini ya, kode yang ringkas kemarin di modul 1. Jelas? Apakah ada yang punya pertanyaan lain? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita ready to go to the exercises ya. We will open our exercise page. Guys, you need to open the course page ya. Terus buka di modul 3 lesson 1. Berarti nomor 1. Kalian buka ya. Itu karena Kadot udah buka, udah Kadot jawab. Kadot buka yang baru. Coba kalian share screen juga ya. Jadi di modul 3 lesson 1 kalian akan mengerjakan nih nomor 1 nanti jawabannya ada 2, yang gambar baca dulu. Yang gambar baca dulu, habis itu nomor 2 akan ada ngetik, 3 baru langsung mulai ngoding. Nah, silakan Elisa, Galih, Oscar tolong share screen ya. Elisa sudah, Galih dan Oscar tolong share screen. Oke, Galih sudah, Oscar tolong share screen ya. Nomor 1 jawabannya ada 2 ya.
Waduh, lost connection. Apakah suara Kadot kedengeran? Kedengeran nggak? Kedengeran ya? Oke. Sip. Elisa ini kalau bingung lihat layar Kadot ya. Ini jawaban nomor satu. Coba Elisa. Jadi nanti kan kita mencari program yang tidak masalah ya. Yang nomor yang nggak ada indentasinya salah. Terus yang ini nggak ada argumennya ya. Yang ambil nilai itu salah karena nggak ada argumennya. Jadi Elisa pilih yang print subject sama ambil nilai. Tapi yang ada indentasinya dan ada inputnya. Oke, Elisa sudah. Yang lain kalau masih ingat. Oke, sudah semua ya. Hmm, oh belum, ternyata Oscar masih ngetik. Ayo Oscar. Kak, mau nanya. Kenapa Surya? Ini boleh dihapuskan komennya, Kak? Boleh, Nggak boleh, ngaruh boleh. kan? Oke, Oscar boleh minta tolong dibacain nomor 3 Oscar. Soalnya masih di mute ya. Coba. Itu di hide dulu coba. Coba nyalain. Ya, diklik bisa? Nggak bisa ya? Oke, nggak apa-apa. Ke Raihan dulu, coba Raihan bisa minta tolong dibacain nomor 3. Nomor 3. Hmm, Program harus mencetak nama dari perkemahan, penemuan, dan moto mereka. Ayo lanjut, ada sangat banyak yang menunggu kita. Benarkan error di program tersebut. Banyaknya kaos yang dibutuhkan dimasukkan ke melalui keyboard. Format semua seperti pada gambar. Oke, nah jadi kalau yang Raihan udah baca, kita akan ngebikin sebuah program yang dia cetak label. Nah, baris satu ini belum bener ya. Fungsi itu butuh kurung buka, kurung tutup tadi ya. Terus baris 2 baris 3 udah bener, baris 5 juga benar, baris 6 juga benar. Nah, ini baris 7 ya. Dia perlu indentasi atau satu tab. Nah, kurung buka, kurung tutupnya jangan lupa. Kalian checklist. Satu. Udah gitu ya. Ini jawaban nomor 3. Coba.
Sudah nomor 3. Oke, sudah semua ya, tinggal Oscar ya. Oscar, apakah bisa diikuti Oscar nomor 3? Halo Oscar? Oh, lag banget Oscar ya. Oke, oke. Gak apa-apa Oscar. Oscar, Kak Daud akan coba share aja eh, ke chat kamu ya, ke chat WA ya. Oke, kalau gitu kita akan lanjut ke nomor 4. Em, Wih, Surya udah soal bonus jauh banget Surya. Galih, Galih boleh minta tolong bacain nomor 4 Galih. Program sudah memiliki fungsi info murid untuk mencetak. Oke, oke, thank you Galih. Jadi nomor 4 kalau yang dari Galih baca, kita akan membuat dia memanggil fungsi dan dia udah punya nama sama kelas. Ya, apa yang perlu kita buat berarti? Yang perlu kita buat adalah data yang ditampilkannya apa. Ya, kita bikin aja kayak di gambar, dia punya nama sama kelas, berarti kita bikin nama, apa ya, kita bikin aja name ya. Name itu sama dengan input, nama titik dua. Habis itu class, ya sama dengan input class. Eh, classes saja ya, classes kita. Nah, terus habis itu tinggal kita panggil fungsinya. Coba, kan kita udah panggil nih fungsinya. Argumen mana yang akan kita panggil? Name sama classes atau nama sama kelas? Ayo, coba. Raihan, Estel, Surya, Galih, kita panggil yang di dalam fungsinya itu pakai variabel yang mana? Variabel yang kita input atau variabel yang ada di argumen? Variabel yang mana? Kak, Ya, kenapa? saya nggak pakai variabel, Kak. Oh, bisa Estel tapi jalan nggak? Masih bisa Keren. Boleh. Nanti jalan. salah. Iya, itu juga benar. Bisa langsung pakai input berarti. Keren, keren, keren. Oke, itu cara install. Jadi cara install dia nggak pakai variabel, dia langsung pakai input juga boleh. Nah, jadi kalau misalnya kalian pakai variabel, kalian panggilnya adalah yang tempat dia input. Makanya tadi punya install dia langsung di input aja. Berarti dia panggilnya adalah name sama classes ya, bukan nama sama kelas. Ingat ya, kayak gitu. Coba kita panggil Didi 7B. Udah. Gini, ini jawaban nomor 4 ya. Coba yang bingung tanyain ya.
Bisa nomor 4. Oke, masih dikerjain ya. Coba. Kak, Oke, kenapa? ini kok nggak bisa ditekan ya Kak? Udah ditekan-tekan berkali-kali nggak pindah. Itu kamu klik tombol kembali aja atau kamu restart, reload maksudnya. Oke. Oke. Yang lain sudah ya nomor 4 ya. Oke, kalau sudah semua, kita akan bahas nomor 5 sekarang. Oke, Estel boleh minta tolong dibacain nomor 5, Estel? Program menanyakan banyaknya partisipan dan mencetak rencana untuk setiap partisipan. Nama dari kompetisi terdapat di rencana. Bulu emas dan bagian untuk nama, dan bagian untuk sekolah. Tulis program yang mencetak rencana partisipan seperti pada gambar. Pada akhir dari program harus mencetak selesai, ambil rencanamu. Catatan fungsi harus digunakan di kode. Oke, thank you, Estel. Nah, jadi kalau yang dari bacaannya, Estel, kita akan ngebikin dulu sebuah fungsi. Sama seperti yang digambar gini, ya. Berarti tinggal kita print aja langsung ya. Ini boleh fungsinya kalian hapus, mau disimpan juga boleh. Kadot akan simpan aja. Jadi di bawahnya kalian tulis fungsinya cetak label gitu ya, misal. Di situ tinggal kalian print aja ya. Nih, daripada kalian ketik, mending copy paste aja. Jadi kita nggak gampang salah gitu ya. Meminimalisir typo. Terus kita print juga untuk namanya ya, karena sama seperti di gambar. Tahu ya, copy paste ya, tahu ya. Easy peasy lah ya kelas ini ya. Terus sekolah deh. Udah, terus habis itu kalau udah punya fungsi cetak label, tinggal kita lihat gambarnya. Oh, program utamanya nanyain banyak murid. Berarti banyak sama dengan suruh int, habis itu kita input ya. Kita pakai fungsi bersarang dan tulisannya adalah banyak murid titik 2. Di situ tinggal kita looping ya. Looping sebanyak siswa yang udah kita input dan panggil deh fungsinya cetak label gitu. Terus yang terakhir kita tinggal copy lagi ya biar nggak typo karena pada akhir program harus mencetak itu. Oke, kita hapus indentasinya sejajar sama for. Dah jadi ya. Ini jawaban nomor 5. Kalau misalnya kalian bikin 100 nih, video bakal ngeprint 100 tuh. Gue berhenti. Ya kalian bisa edit-edit lah programnya. Oke. Nomor 5 ya, silahkan dikerjakan coba. Yang bingung please jangan diem aja ya, tanya ya.
Kak, Kenapa? sorry ini mic saya tadi rusak. Iya, ini bisa nyala Oscar ya sekarang ya. Saya tadi sempat like ini nggak bisa kerjain 4. Nomor 4 nggak bisa. Iya, Kamu udah lihat yang Kak Daud kirim di chat WA? belum ada Kak. Udah, itu Kak Daud kirim, coba lihat deh di WA. Ada ya. Nggak ada beneran. Itu baru kamu baca. Dev Info Murid. Nomor 4, Nggak nomor ada 5. Kak. 4 beneran nggak ada. Ini ada nggak? Nggak ada. Lah, Oscar, orang ini centang biru nih. Ada nggak? Bentar. Centang biru itu di WA-nya. Apa? Kenapa sih Oscar? Bisa ada ya? Ada. Aduh, Oscar. Kak, Kenapa? ini saya itu lagi di apartemen saya. Wifi-nya nggak ada. Oh, kenapa tuh? Terus terus kalau di atas kalau pakai data jelek banget. Hmm, jadi di bawah gitu ya? Harus di lobby. Oke. Udah ya, semua udah nomor 5 belum? Coba lihat. Oh, belum ya? Coba lanjutin lagi. Wih, Oscar udah beres. Oscar kerjain yang bintang ya sambil nunggu ya seperti biasa ya. Kadot bingung kenapa cepet banget. Kerjain yang bintang ya, coba. Yang nomor 2 nanti kita ada materi dulu. Kak, Kenapa? untuk yang bintang terakhir itu boleh pakai if nggak Kak? Bintang terakhir boleh pakai apa? Pakai if. Pakai if. Iya, emang dianjurkan pakai if. Estel. Estel ya? Nah, Nah, iya, dianjurin pakai if ya. Ada elifnya juga iya malah. Kak. Coba dibaca lagi soalnya. Coba Kak Daud bantu cek. Raihan sudah bisa belum? Oh, Raihan belum beres. Estel juga. Oh, belum. Oh, enggak. Nih, coba Raihan sama Estel dilihat lagi.
Kamu mau ngapain itu Oscar? Mengirim stiker apa itu? Kak Daud ini kenapa nggak selesaiin ya Kak? Kenapa Raihan? Salahnya di mana ya Kak ini? Nih, Mana Raihan? Raihan itu udah copy paste belum? Belum ya? Kamu ketik ya? yang mana? Yang baris 3 sampai 5. Kamu copy paste nggak? Pak copy paste kalau aku Ya dari copy sini. paste. Itu soalnya yang nama itu salah. Yang nama itu salah ya. Kamu benerin coba. Ctrl V. Nah, Ctrl C. Ctrl V. Nah, gitu. Yang sekolah juga salah. Sekolah nggak ada titiknya itu Raihan. Coba dilihat deh. Waduh, apakah suara Kado terdengar? dengar Kak. Tapi internet Terdengar, saya oke. lagi jelek Kak. Itu salah, masih salah Raihan. Nih, itu nggak ada titiknya. Yang baris 5 hapus titiknya. Mm-mm. Ambilnya itu A-nya kapital, Raihan. Masih salah. Jangan dulu di checklist sebelum Ambil Kak Daud bilang checklist ya. Itu baris ya 11 masih salah. A-nya kapital. Udah, checklist. Nah, sip. itu Oke, Kak. semuanya udah ya. Kalau udah, kita matiin share screen-nya. Coba kita lanjut lagi materi baru. Sebelum kita lanjut, kita istirahat dulu ya. Kita ambil istirahat 5 menit. Silakan yang pengen kamar mandi minum boleh ya. Kita balik lagi jam Oke Kak. 9.52. Goodbye everyone. Tar.
Oh, oke. Oke, jadi kita lanjutin lagi. Matiin aja share screen-nya. Kita akan masuk ke materi yang baru. Kalau tadi kita belajar tentang fungsi yang mengembalikan hasil, sekarang kita belajar, fungsi yang tidak mengembalikan hasil. Sekarang kita belajar yang mengembalikan hasilnya. Kebalik, sorry. Nah, kalau tadi kita belajar tentang rata-rata, itu adalah kado tes deh. Coba, hmm, Raihan. Raihan kalau ini Kado tanya Elisa deh sekarang. Elisa, coba kalau misalnya angkanya itu ada 11 sama 2, rata-ratanya berapa Elisa? Boleh di kolom chat aja Elisa ya, bilang rata-ratanya berapa. Apakah sudah dijawab? Betul, weh, dikasih caranya juga. Keren Elisa. Nah, berarti tadi yang Elisa bilang berapa tadi? 6,5 itu adalah betul ya. 13 bagi 2 aja. Jadi 6,5. Nah, gimana caranya? Caranya cukup dengan bikin fungsi rata-rata nilai ya. Sama dengan counter yang sebelumnya tadi. Sekarang kita ketemu lagi nih tanda tambah sama dengan lagi. Kalau diingetin lagi, berarti ini adalah jumlah, ya kalau panjangnya gitu ya, jumlah sama dengan jumlah tambah nilai. Ya, yang ini total sama dengan total tambah 1 gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya kalian menghitung variabel rata-rata dengan membagi jumlah dengan total ya, dan kalian print rata-ratanya, apakah ini bekerja? Coba yang bilang bekerja ketik 1 di kolom chat dan yang enggak bekerja ketik 0 di kolom chat. Yang bilang ini error ketik 0, yang enggak 1. Coba. Bakal error nggak kalau kita panggil variabel rata-rata di luar fungsinya? Kalau Di error tadi berapa Kak? Kalau error nilainya 0. Coba. Kalau nggak error nilainya 1. Ayo coba diketik. Surya udah. Yang lain. 0 juga Elisa. Yang lain 4 orang lagi. Apakah ada yang berani untuk bilang 1? Ayo coba diketik di chat ya. Biar kita tahu di chat, kita juga punya chat ya. Biar kita pakai chatnya. Ayo dijawab dulu. Yang lain, yang lain. Estel udah 0 kata Estel. Yang lain coba 3 orang lagi, 2 orang lagi. Dua orang lagi, ayo. Oke, nggak apa-apa. Yang belum jawab, jadi jawabannya adalah tidak bisa, ya error. Rata-rata is not defined, artinya variabel rata-rata itu nggak ada. Ya, kalian belum bikin variabelnya. Jadi, kalian nggak bisa tuh akses variabel yang di dalam fungsinya. Ya,
Ingat, ini kita sebut dengan variabel lokal, ya. Pokoknya variabel apapun yang ada di dalam fungsi itu adalah variabel lokal. Loh, kalau ada lokal berarti ada global dong. Nah, yang global adalah di luar fungsinya, gitu ya. Terus gimana Kak caranya biar kita bisa pakai variabel lokal? Pakai return ya. Jadi kalian tinggal kembaliin variabelnya pakai return. Ya return kan bahasa Indonesianya kembali. Nah, ya udah nanti akan dikembalikan nilai rata-ratanya. Ntar kalian bisa simpen di mana? Nah, simpen di variabel rata-rata. Jadi kalian bisa print nilai rata-ratanya. Ya, ini adalah fungsi yang punya satu argumen dan mengembalikan nilai. Misal kita punya program kalau ada seseorang 50 sampai 99 kelas 3 dan kondisi seterusnya, kalau dia lebih dari 200 poin, dia dapat sertifikat kelas 1 plus akan dapat voucher toko buku. Ya, sisanya dapat sertifikat penghargaan aja. Gimana caranya? Berarti nanti kalian akan cek dulu nih sebuah fungsi analisis skor. Ya, ambil skornya. Kalau nilainya di antara 50 sampai 100, ya, dapat sertifikat kelas 3 sesuai dengan kondisinya tadi. Ya, kalau lebih dari 200 dapat kelas 1 dan sisanya dapat surat penghargaan aja. Program utamanya panggil aja namanya siapa, habis itu poinnya berapa. Baru kita panggil fungsi, ya ambil hasil, disimpan ke dalam variabel hasil. Buat apa? Kita bandingin ya returnnya itu sertifikat kelas 1 enggak. Kalau iya dapat voucher toko buku. Kayak gitu ya. Jadi dia pakai return buat disimpan ke dalam variabel hasil. Oke, apakah ada yang punya pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut aja ya latihannya. Kita buka platformnya kita sambil share screen ya. Semuanya kita buka modul 3 lesson 1 nomor 2 berarti. Nah, nomor 1 kalian pilih, jawabannya cuma ada satu ya. Dibuka dulu gambarnya. Buka dulu gambarnya terus kalian pilih jawabannya ya. Nomor 2 ngoding, nomor 2 ngetik, 3 baru ngoding ya. 4 juga sama. Oke, silakan boleh di-share screen. Dibuka nomor 2 ya. Elisa, Raihan, Estel. Oke, Raihan. Elisa, Raihan, Estel, Galih, Oscar, share screen ya.
Raihan sama Oscar share screen ya. Oke, sudah ya. Kalau sudah di nomor 3, kita akan mengerjakan yang nomor 3-nya. Coba dilihat layar Kak Daud, kalau bingung mau minta tolong ke Surya. Surya boleh tolong bacain ke nomor 3 Surya? Gue udah hijau aja. Boleh minta tolong bacain dulu Surya? Murid diperbolehkan untuk berpartisipasi di kompetisi pelajaran regional jika mereka mendapatkan paling tidak 80 poin di ujian akhir bahasa Inggris mereka. Hmm. Program meminta banyaknya pendaftar untuk setiap orang meminta nama mereka dan hasil tes mereka dan mencetak jika murid diperbolehkan untuk berpartisipasi, true atau false. Program seharusnya bekerja seperti digambar. Oke, thank you Surya. Nah, jadi kalau yang Surya baca, dia paling tidak nilainya 80 poin. Artinya nilainya harus lebih besar dari sama dengan 80 ya. Ini indentasinya salah, indentasinya salah. Cara bikin fungsi juga kurang ini. Fungsinya butuh apa? Operator def ya. Dan titik 2. Oke? Habis itu udah deh. Sisanya di bagian sini nih yang error nih. Di baris 10. Butuh apa coba? Butuh variabel skor ya. Nah, tinggal jalankan. 1 Didi 80. 1 Didi 80. Oh, ini nggak ada cek tes ya, tapi cek tes aja nggak pakai tag. 1 Didi 80. Nah, benar ya. Ini jawaban nomor 3. Jadi, nanti kita akan menganalisis untuk nilai yang lebih 80. Itu ya. Coba dikerjakan dulu. Halo Kak Daud.
Ya, kenapa Raihan? Oh, nggak jadi tadi saya mah nonton screen Galih daripada Kak Daud. Ada habis ke kamar mandi Kak. Oke, siap Raihan. Oke, apakah sudah yang lain? Kalau bingung please tanya ya. Oke, coba lihat, pastiin typo itu nggak terjadi ya. Wait, Ini saya salah di mana ya Kak Daud? sorry. Salahnya di mana Kak? Kenapa Raihan? Ini salahnya di mana? Oke, sebentar. Lihat itu unindent Raihan. Jadi ya itu butuh hapus spasinya. Klik satu Hmm? tombol tab di keyboard di atas caps lock. Yang return dihapus spasinya. Satu aja ya. Bawahnya baris bawah. Terus yang else juga sejajar sama if. Yang returnnya juga sejajar sama false. Sejajar sama return. Nah, udah. Mousepad input yang ini. Oh, itu kurang kurang ini. Kurang dev awalnya. Kurang apa? Coba dibikin dulu dev. Nah, di Oke. baris satu, Gimana tulisannya? dev. Di Baris satu itu baris dua. dev. Baris Hmm? satu, dev, check test, titik dua. Dev. Ini nih, lihat deh Check punya test Kak Daud. titik 2. Oke. Bentar. Cara lihatnya gimana sih Kak? Ini Kenapa? masih tulisannya your screen is being shared. Masih tulisannya your screen is being shared. Cara lihatnya gimana sih? Bisa nggak kelihatan nggak? Benar Kak. Benar. Nah, kelihatan. Dev. Oh ya. Dev. Oke, titik 2. Nah, ini salah lagi di mana Kak? Has check test. Nah, Oh, mana coba dilihat? sebentar. Mana kamu tadi belum share screen? Coba lihat install. Install itu check test. Udah Kak. T-nya dihapus aja. Jadi check test nggak pakai T. Coba checklist. Checklist aja langsung. Mana Raihan? Oh, Raihan udah berhasil. Oke. Sip. Udah. Oke, semuanya udah ya, lagi di nomor 4 ya. Hmm, oke. Kayaknya kita bisa bahas nggak ya, tanya. Buat baca dulu soalnya agak panjang sih. Nggak apa-apa kita bahas aja. Kayak ini yang terakhir ya.
Coba Kak Daud minta tolong siapa yang belum baca ya? Elisa nih, Kak Daud belum pernah dengar suara Elisa. Ntar Elisa coba benerin mikrofonnya ya, biar Kak Daud dan teman-teman yang lain bisa dengar. Minta Galih lagi deh, Galih minta tolong bacain nomor 4 ya. Oke. Ubah program. Ubah program yang menuliskan mata pelajaran. Program telah memiliki fungsi ambil kelas yang menerima preferensi dan mengembalikan mata pelajaran. Masukkan bagian utama dengan input banyaknya murid yang membutuhkan rekomendasi kelas. Tanyakan semua murid untuk preferensi dan cetaklah mata pelajaran sebagai respon. Saat mencetak rekomendasi, cobalah cek jika mengandung astronomi. Jika ya, cetaklah pesan tambahan peringatan kelas diadakan pada malam hari. Program seharusnya bekerja seperti di gambar. Oke, thank you Galih. Nah, jadi kalau di nomor 4 itu kita akan membuat sebuah program yang Galih bilang. Kita akan membuat program yang merekomendasikan. Ya, kalian nggak perlu rubah-rubah yang Dev ambil kelas ini udah bener. Kadot akan coba jelasin. Jadi, ingat fungsi find itu apa? Dia kalau nggak menemukan katanya yang dicari, nilainya adalah negatif 1. Makanya kita bikin tidak sama dengan negatif 1. Ya, dia bakal mencari semua kata olahraga yang ada olahraganya, dia dapat bola voli. Ya, nah ini tuh. Salah. Oke, kayak gitu ya. Yang lain juga sama cara bacanya seperti itu. Nah, berarti tinggal kita bikin aja. Ya, seperti di gambar, kita suruh input banyak murid, berarti banyak sama dengan int input banyak murid gitu ya, sama kayak di gambar dan titik 2. Habis itu tinggal kita looping for i in range banyak ya. Tinggal kita panggil aja keinginan itu sama dengan input dulu ya. Inputnya apa? Masukkan keinginan Anda gitu ya. Ingat kapitalnya perlu sama. Dan tinggal kita panggil deh kelasnya itu sama dengan dari fungsi ambil kelasnya. Ya, dari keinginannya kita. Atau kita rubah aja ini jadi variabel wish ya. Jadi biar kita kelihatan nih bedanya. Mana argumen sama mana yang input. Ya. Habis itu tinggal kita print. Printnya apa? Nah, kita bikin aja rekomendasi titik 2 ya. Berarti di gambar. Rekomendasi titik 2. Habis itu koma kelas. Ya. Karena iya kelas. Karena dia memanggil fungsi ambil kelasnya nih. Jadi yang di return akan disimpan ke dalam kelas. Gitu. Habis itu tinggal kita panggil kalau kelasnya apa? Astronomi ya. Nih astronomi. Itu gatal. Sorry. Astronomi. Nanti tinggal kita print peringatan pada malam hari. Kita copy, kita paste. Udah berhasil. Satu dia. Kenapa dia tidak hijau? Satu dia. Ada yang typo nih berarti. Peringatan kelas diadakan pada malam hari udah bener. Rekomendasi udah bener. Masukkan keinginan Anda juga benar. Banyak murid juga benar. Oke, kita coba ganti dia jadi keinginan aja ya. Daripada wish. Sama dong. Bentar, apa yang typo ya? Keinginan ambil kelas rekomendasi
Udah sih, nggak ada. Sebenarnya nggak ada yang salah. Bentar, Kak Daud coba make sure dulu. Wah, salah dia, guys. Ntar ya. Olahraga, bola voli, sains, astronomi, komik, menggambar. Oh, S-nya ini coba kita ganti jadi S kapital. Satu, sip. Nah, ini typo ya, sejarah Romo kuno. Ini jadi S-nya kapital. Biasa nih soalnya nih. Mungkin, nah kan Surya juga nih, tricky ya. S-nya harus kapital ya, Surya Esta. Mungkin yang udah lama di nomor 4 dari tadi. Typonya di situ ya. Coba kerjakan dulu. Oke, karena sudah jam segini, Kak Daud akan drop saja jawabannya di chat WA ya. Ntar kalian boleh cek lagi di grup apakah jawabannya kalian itu udah benar atau belum. Ya. Dan kalau misalnya bingung, ntar tinggal tanyain aja seperti biasa di chat ya. Di chat, Kak Daud selalu jawab ya tuh. Kalau misalnya kalian udah nanya sebelum-sebelumnya, Kak Daud pasti udah jawab. Oke? Kalau belum tinggal chat lagi aja ya. Nah, kita tutup kelasnya. Coba. Jadi kalau misalnya kita review, ya kita udah belajar apa itu fungsi. Jadi kalau fungsi itu sama seperti di otak ya. Kita punya otak nih, bilang olahraga. Nah, olahraga nanti akan jalanin 4 proses gitu. Jadi dengan satu nama, 4 proses dijalankan. Ya, tujuan dari operator def bikin fungsi ya. Kalau operator return mengembalikan nilai ya. Dan nilai dari variabel di bagian utama program itu perlu kita perhatikan karena kita nggak boleh pakai variabel lokal ya. Itu nanti error. Bakal dibilang variabel is not defined. Oke, kayak gitu. Sip. Mungkin itu aja kelas malam hari ini. Kalau misalnya dari kalian nggak ada pertanyaan dari Kak Daud bisa dicukupkan saja. Dan kita ketemu lagi di minggu depan untuk pelajaran yang baru ya. So, kalau ada yang punya pertanyaan seperti biasa, pakai fitur chat. Oke, goodbye everyone. Thank you and good night. See you in the next lesson ya.